Kenapa sih masa lalu ini tuh lebih apa ya, suram. kayak masa lalu kita berdua tuh sebenarnya kalau misalnya boleh cerita, Nggak boleh dong. Nggak boleh. Kenapa so boleh cerita sih? Enak banget, yang gitu, yang iklan banget pantas gitu. anak gue jadi kayak gitu ya. Jadi proses pendewasaan. SMA bisa. itu baru taunya. SMA. Sian ya. Penting nggak sebenarnya kita mengkeraskan atau menempa anak? Apa ya, maksudnya kita punya rumah tangga gini tuh kita jadi kayak selalu bertanya apa yang kita dulu dididik sama orang tua cocok atau bisa nggak ya kita terapkan ke anak kita? Yang gue mau lakukan sekarang ke anak gue mau coba hal yang sama tapi bukan karena gue gagal menjalani waktu itu. Misalnya gue nggak, sabi kan bos. Oh, kita mau ngomongin tentang masa lalu lagi kan, tentang Bener. survive your life. Benar. Tentang survive your everything. Alright, silakan, ini episode ketiga di Ngobrol Sama Dia. Oke. Asik. Ceritanya gitu ya. Jeda dulu. Deng. Jadi Hey, sekarang, mate. jadi welcome back to our channel guys. Yeah. Jadi kita akan ngomongin lagi Ah, iya. tentang hal-hal yang mungkin apa ya, seru, mungkin juga teman-teman pernah mengalami. Tapi yang jelas di episode ketiga ini aku masih sama Dito bakalan ngomongin sebenarnya ini gimana nih? Kurang kopi kita kayaknya ya. Ayo dong, ngopi dulu. Ngopi Stuja, udah habis. Aku sekarang Kamu udah minumnya siap? susu otot. Ini sponsor kita, Stuja Coffee. Nih, thank you. Lanjut sama kunci motor Vespa. Oke. Gimana Beb? Apa yang mau Jadi, kamu obrolin? Yang kita sering kita bakalan- obrolin? ya. Oh, kasih tahu teman-teman apa sih waktu itu yang kita obrolin sampai akhirnya kita bisa nikah? Lucu nggak sih? Loh, kok tiba-tiba bawa topik sih? Kan aku udah ada tadi dari yang kamu mau bahas. Enggak, itu maksudnya kan tentang masa lalu juga, ngobrol yang kehidupan itu loh Beb, yang di... Iya boleh, tapi maksudnya secara general kita akan membahas masa lalu. Nah, pas pada saat kita mungkin motor ya, kedengeran nggak ya Beb? Dengeran lah. Lanjut. Oke, jadi masa lalu kamu Dit, kalau misalnya boleh dikasih tahu gitu, gambaran masa lalu kamu dalam satu kata, kasih tahu. Gambaran masa lalu aku dalam satu kata. Tik-tuk. Bentar dulu. Gambar. Proses. Asik. Anjir gak gue? Ini ngomongin remaja sampai ke itu ya. Oke, kalau aku proses. Ih, nanya sendiri. bukan, maksudnya kalau aku mau ngomong Oh belum iya, selesai. oke. Kalau aku, aduh aku juga mau pakai kata ini dia, proses. nggak boleh. Pendewasaan. Jadi proses pendewasaan. Proses pendewasa. Bener gak? Bener, boleh. Oke, jadi gini, lucu ya, maksudnya ini tuh salah satu topik yang seru banget Dit, soalnya kita juga sering banget sebenarnya beberapa kali bahas di podcast dari tadi juga. Tapi di sini kita bakalan bahas mungkin dari sisi kita berdua. Oke. Kenapa sih masa lalu ini tuh lebih apa ya, suram. kayak Kenapa ya masa lalu kita suram? anjir caur banget sih, tapi parah ya. Parah suramnya ya Beb. Nah. Allah kalau diinget-inget. Ntar dulu belum selesai. Iya, oke. Nah, terus abis itu masa lalu kita berdua tuh sebenarnya kalau misalnya boleh cerita, Nggak boleh dong. Nggak boleh. Kenapa so boleh cerita sih? Ya kalau boleh cerita. kayak ortu gitu ya. Umur udah 31. Aduh. Jadi intinya masa lalu kita tuh hampir sama sebenarnya. Kita sama-sama kerja ya jatuhnya. Gini, banyak banget aktivitas yang akhirnya itu tuh kayak jadi satu rutinitas yang pasti selain sekolah. Nah, bener ya? Bener. Kalau misalnya aku
aku dari kecil itu udah kerja paksa. Kerja rodi. Nggak ada yang bercanda. Ini hasilnya. Ini hasilnya? Oh, tidak ada. teng, tau nggak? Anjir, Oke, tapi lanjut. bener Jadi sih. nggak, sebenarnya intinya masa lalu aku dulu selain sekolah, aku tuh pasti syuting. Pasti always dari SD Iya. ya. Dari TK ya. Iya, kayak kalau misalnya TK SD sih lebih kayak ke casting iklan. Iklan yang tau kan yang Sinetron kayak SD kalau belum makan, emang? misalnya kalau makan enak banget, yang gitu, yang iklan Oh, banget pantas gitu. anak gue jadi kayak gitu ya. Lanjut. Terus habis itu SMP, SMA udah rutin yang namanya syuting. Jadi aku terbiasa banget yang namanya ya sekolah habis itu kerja. Betul. Karena syuting itu jatuhnya kerja sih sebenarnya. Ya kerja dong. Iya, nah Tapi kan kamu- dengan lu suka atau enggak? Maksudnya pas syuting itu kerjanya jatuhnya suka atau karena lu Suka, nggak tahu, suka. lu nggak sadar bahwa ini syuting gitu? Oh iya, Tahu nggak nggak sih? awal-awal, Iya. I have no idea itu ngapain. Maksudnya kayak, hah, oh gue syuting, Iya, iya. oh, oke, gue datang, ya udah, Iya, iya. gue bisa acting, Iya. gue tuangin di situ. Nah pas udah SMA baru tahu duit, Oh, baru tahu ngerti, duit, baru tahu oh melek kerja gitu. tuh dapat uang. Ah, Oh SMA bisa itu baru taunya. SMA. Sian ya. Nggak serius, soalnya maksudnya kalau SMP kan pasti masih dipegangin sama orang tua uangnya dan segala macam. Iya. Tapi sebenarnya kan tahu value uang itu berarti SMA. Ya lu melek, oh value uang tuh bisa kayak gini. Iya Oh, SMA. bisa- Nah sebenarnya itu titik di mana akhirnya gue bilang sama ibu sih sebenarnya itu kayak sempat berantem karena akhirnya gue bilang kayak Bu aku mau Megang megang uang uang sendiri. Nah itu kayak clash Oh my gitu. Cuma gosh. maksudnya ya itu kan Yo. Oke. ya itu kan proses pendewasaan gitu maksudnya jadi ya nggak apa-apa juga. Astagfirullahaladzim Beb, ada toke Di mana? itu Wah, Allah gede banget. ambil nggak? Ih, mahal Biarin tuh, aja Beb. dulu ya. Udah deh Ntar ntar aja. aja. Ih, Ntar toke. aja ya. Liatin ya. Ih, the best. Oke, berarti Oke. ini rumahnya penuh rezeki. Amin. Amin. Oke. Nah, terus abis itu ya udah dari situlah makanya sih sebenarnya SMP, SMA kerja. Nah, abis itu barulah SMA udah tahu cinta-cintaan juga gitu. Maksudnya proses Ya. pekerjaan, percintaan. Ya. Kayak gitu. Di situ dulu. Abis itu kamu ceritain dulu di masa lalu kamu. Oke. Yang berhubungan dengan rutinitas dan Masa lalu aku percintaan. termasuk masa lalu yang kejam, masa lalu yang cukup berat sih menurut gue pribadi. Kalau gue ngelihat orang-orang pasti nggak mungkin semuanya sanggup, karena dari kecil gue pribadi tuh jatuhnya berarti apa ya, ngomongnya apa ya, investasi kesehatan kali ya. Oke. Atau investasi skill. Skill, Iya nggak sih? iya. Skill. Gue jadi atlet renang, bangun pagi, terus disiplin, terus harus juara, terus harus makan sehat, tidur yang benar, segala macam tuh udah diproses dari umur kelas 1 SD. Oke. Jadi hidup gue pribadi tuh udah emang sebenarnya udah keras gitu. Keras dalam Iya. artian, makanya aku bilang kalau kamu kan nggak sadar tuh bahwa syuting gue ngapain sih segala macam. Oh, tapi nggak. Tapi waktu kecil gue juga merasa sebenarnya gini, mungkin relatif ya keras atau enggaknya. Tapi gue ada momen dimana gue waktu itu lagi ngantuk banget. Gue disuruh casting, gue nangis, gue nggak mau. Iya. Ada. Dan itu menurutku saat sekarang gue tahu apa artinya hidup yang Sesungguhnya. santai, yang enjoy life, gue merasa oh gini toh gue zaman dulu. Maksudnya gini, Cak. Aku ceritain dulu ya, kayak tadi tuh aku jadi atlet atau segala macam. Itu bukan satu hidup yang wajar menurut gue. Karena kayak pumping banget Iya, ya. kayak- Latihan, bangun pagi, ini target waktu Kan gitu. everyday gitu, everyday lu olahraga jadi atlet. Pasti tau lah teman-teman di sini yang calon jadi atlet atau menjadi atlet itu tidak mudah dong prosesnya. Yang menurutku itu adalah investasi gue saat ini. Kenapa gue bisa di titik ini, punya disiplin yang kuat, nggak mau kalah, survive dan lain-lain, itu karena ditempa dari si kelas 1 SD tadi. Oke. Gitu. Misalnya kayak kamu nih, kamu udah kerja tanpa tersadar kan udah tertanam tuh dengan proses syuting yang harus datang jam segini, terus apalagi pulang jam sekian, terus harus casting berarti harus bersaing. Iya. Bener nggak? Bener.
tanpa tersadar loh, tapi itu tertanam, tumbuh sampai kita gede dan kita merasakan sekarang kita ada di titik ini tuh merasa kayak oh proses pendewasaan yang kita udah laluin tuh emang berat gitu karena oke, gue nangkep sih. Oke, jadi gini, paham. Berarti penting nggak? Gimana? Oke, paham. Nah, berarti gini, penting nggak sebenarnya kita mengkeraskan atau menempa anak, ngerti nggak? Itu gue masih. Maksudnya ini kita, jadi gini, bentar, sorry gue potong. Ini tuh kayak menjadi apa ya? Maksudnya kita punya rumah tangga gini tuh kita jadi kayak selalu bertanya apa yang kita dulu dididik sama orang tua cocok atau bisa nggak ya kita terapkan ke anak kita. Karena kalau misalnya ngomongin tempaan kita keras loh, Dit. Kita udah misalnya kerja dari kecil, kamu udah jadi atlet terbiasa dengan tekanan dari kecil. Dan jatuhnya kerja loh, kerja atlet kan pekerjaan loh. Iya, nah cuma bedanya kalau misalnya atlet remaja, mereka kan sudah cukup dewasa untuk memilih. Tapi kan kalau misalnya kita waktu kecil, kita kan nggak punya pilihan. Benar. Casting, ayo harus bangun, ayo gitu. Iya. Ayo, ikutin, mau ayo bangun. Dito, kamu harus latihan. Mau nggak mau harus latihan. Nah jadinya maksudnya gini, mungkin buat teman-teman yang di sini juga kadang suka ada yang nanya loh kayak, pasti. Gue ngapain ya? Misalnya remajanya kayak, ya misalnya orang tuanya nggak masukin kita, gitu. Maksudnya nggak masukin ke tempat-tempat les. Itu kan jatuhnya dari tempat les kali ya, ekskul ya. Bisa apa jadi. Sih, nah maksudnya jadi menurut kamu nih sekarang pertanyaannya aku Balik lontarkan, ya? Maksudnya menurut kamu, soalnya gini. Menurut aku kekerasan atau penempaan yang kamu dapat atau aku ngerasa kayak ya Allah kok dulu kayaknya gue mesti sih gitu loh, ngerti nggak? Gue nggak tega sih sebenarnya kalau gituin anak gue, ngerti nggak? Tapi itu yang menjadikan gua kita bisa kan, survive di dunia yang keras ini. Jadi karena gimana? Gini, dilema kan? Gue masih 50-50 sih. Jadi gini, ada satu hal yang menurut gue bisa diambil adalah mungkin ada momen dimana dulu sempat orang tua tanya, lo mau sukanya apa? Pasti mungkin kan lo jawab. Cuman lo halu karena lo masih kecil. Jadi kayak lo nggak inget itu apa gitu. Ya mungkin gue dicobain semua, terus yang cocok renang. Gue kan nggak tahu nih, makanya kan orang tua juga di luar sana pasti ada tuh yang anak-anaknya dimasukin les basket, bola, renang, trampolin, terus ada yang lompat galah, ada yang skipping, ada yang nggak ada ya anak skipping berkuda, jet ski, macam-macam lah. Nah, kan disesuaikan dengan minat bakat gitu. Nah, tapi ada satu momen di mana yang menurut gua kayak ada satu paksaan yang harus dilakukan. Kayaknya lu udah ini aja bos gitu. Kayak lu nggak usah yang lain gitu. Karena dia dulunya gitu. Orang tua gua dulu sempat berenang juga, ngerti nggak maksudnya? Ada ya hobi renang juga gitu atau ya, suka hobi renang? Suka renang, pernah jadi sempat atlet renang tapi kurang berhasil. Mungkin ada hal itu, tapi bukan olahraga lain. Makanya Mas bilang, mungkin di keluarga lo semua seniman. Jadi ada tuh unsur kayak, Ayu bisa tuh main iklan, main casting segala macam. Berarti kan ada sejarahnya dulu, bener nggak lo? Setuju. Nah, yang gue mau lakukan sekarang ke anak gue mau coba hal yang sama, tapi bukan karena gue gagal menjalani waktu itu. Misalnya gue nggak sabi kan bos. Nih, ngerti nggak lo? Jadi gini. Bener banget. Jadi gini, bukan bentar gue selesai dulu. Anjing banget nih. Menurut gue kayaknya kalau dulu kan gue nggak tahu ya di nenek gue dia berenang atau enggak. Intinya itu. Yang gue tahu. Kenapa lo nggak nanya? Lo kan. Ya gue nggak tahu. Yang penting yang gue tahu. Nenek berenang harusnya nanya dong. Iya sih. Gimana yang gue tahu nyokap gue, om gue tuh berenang. Ada basic berenang juga. Makanya dimasukin. Jadi berenang banget ya. Berenang kayak banget. Swimmer gitu. Iya, swimmer yang ada latihannya juga. Iya, terus kayak teman-temannya atlet renang juga. Jadi kayak, oh jangan-jangan gue nggak boleh main bola karena dia nggak tahu nih. Atau jangan-jangan gue linknya atau temennya nggak ada di situ misalnya. Nah, gitu ya. Karena yang gue baca sekarang yang mau gue dalemin, oke, boleh dipaksa, boleh dikasih semangat atau boleh ikutin disiplin, tapi setelah dia milih sendiri, gimana ya caranya? Nah, gue setuju. Waktu itu kita pernah bahas ya, inget nggak? Sih? Jadi maksudnya gini, kedisiplinan itu ada basicnya sebenarnya. Yeah. Nah nanti kalau misalnya udah gede, baru pilih cabangnya. Karena kalau misalnya cabangnya salah, itu bikin stres. Betul sekali. Ya, Ya.
Bukan bikin stres sih. Lo bikin stres dong, Dit. Nggak nyaman gitu. Istilahnya gini, kayak gue memaksa lo aja untuk latihan beban. Kalau lo nggak suka, awal lo nggak akan latihan beban. Tapi ketika lo udah tahu suka, oh iya deh. Ya kayak gue seorang olahraga sekarang kayak maraton, gila-gilaan 12 jam lari gitu, suka ya karena happy gitu ya. Happy. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kan bukan kerenangnya, ngerti nggak? Betul. Sekarang kan cabangnya lagi berbeda nih. Benar. Walaupun ya ada beberapa juga yang akhirnya dilakuin, kayak misalnya spear gun fishing jadi suka, itu kan sebenarnya basicnya berenang. Nah, kadang memang sebenarnya ya kita sebagai anak tuh memang pasti akhirnya kadang udah gede baru kayak alhamdulillah ya. Betul. Alhamdulillah gue dulu syuting, gue jadi tahu kerja tuh gimana, gue tahu nyari duit gimana, gue tahu kenal semua orang gimana. Tapi kadang ya memang ada beberapa hal yang harus dikorbankan, yaitu ya bete atau nangis sedikit. Betul. Gitu loh. Gue juga inget sih kayak menurut gue kayak pas pada saat gue nangis, gue bahkan masih inget kejadiannya. Gue pakai baju sekolah, gue disuruh casting, gue masih di mobil, gue pura-pura tidur karena gue nggak mau. Maksudnya kayak ya mungkin ya buat teman-teman di sini gitu, mungkin ngerasa kayak ada orang tua yang mungkin nge-push atau apa. Betul. Men, lo pasti akan bisa memetik itu nanti. Ngerti gak sih? Betul. Ya walaupun ya maksudnya era sekarang kan juga kita harus mengutamakan juga yang namanya mental health kan, maksudnya paham banget, tapi jangan kayak langsung orang tua gue nih gini nih gitu, jangan gitu menurut gue. Jadi imbang aja, maksudnya kita semua punya salah, kita semua punya bener. Makanya momen kayak gini nih, kayak gue bisa share ke teman-teman semua yang nonton atau ke lo atau segala macam, kita sering ngobrol dan menjadi kayak open pikiran lagi, karena menurut gue kayaknya gue nggak bisa mikir kalau orang tua itu justru salah tuh nge-push, ngerti nggak lo? Saat sekarang kita udah di sini ya, relatif. Maksudnya tergantung lo menerimanya kan kayak gimana sih. Nah, yang paling penting adalah gimana lo caranya supaya terus legowo gitu, tetap positif saat emang saat emang terpaksa, lo harus tetap mikir pasti ini ada hikmahnya. Setuju. Gue setuju. Jadi gini, kadang kita suka dipaksa sama satu hal. Sama nih kayak sekolah atau kuliah. Kita mikir kayak, aduh ngapain sih nih gue belajar matematika. Bener. Tapi nanti pas udah bener-bener buka pintu sekolah atau kuliah, itu lo akan ketemu hal yang paling random sedunia, sampai lo bisa menggunakan ilmu itu ke hal lain. Ngerti gak? Jadi misalnya contoh ya, misalnya renang. Ingat gak kemarin kita jadi syuting iklan? Kita jadi syuting iklan. Ini lucu banget. Maksudnya gini, syuting iklan terus disuruh nyelam. Betul. Dan kalau misalnya nggak bisa nyelam, Nggak itu repot loh, Dit. Maksud gue itu satu nggak jadi syuting, terus itu ngerepotin orang, lo ulang-ulang mulu. Ini ternyata kita kayak misalnya syuting, kita Dito bisa nyelam dan dia dari dulu latihan renang. Maksud gue kan kok kepake gitu ngerti ya ilmunya. Jadi maksudnya kayak ketika misalnya ada ya orang tua atau siapapun nge-push sesuatu, kalau menurut gue jalanin aja, ikhlas, karena kita sebagai manusia mesti belajar semua hal aja dulu. Bener. Karena nanti pas udah itu silakan. Karena skill yang gini, gue ngomong semesta lagi. Intinya biarkan semesta bekerja. Bukan tapi kayak semesta, oh maaf saya mau resign. Tapi maksud gue, entah kenapa ya Tuhan kuat. itu menurut gue nih ya, kayak kehidupan atau jalan hidup lo, Tuhan tuh udah, kenapa gue jadi perenang ya? Ternyata sekarang rezeki gue nggak jauh-jauh dari air, misalnya bisa. Oh kamu cocoknya di air. Bangsa. Oh kamu cocoknya di air. Oh matahari kamu ya, sionya. Oh salah ya. Kok matahari Dido? Ya pokoknya intinya anjir, kalau gue dulu nggak belajar renang, terus orang tuh jadi spesifik, oh iya dia tuh bisa berenang, oh dia tampan tuh dan rupawan, dia aja tuh yang jadi bintangnya. Waduh. Gue setuju sih. Jadi intinya sebenarnya kadang memang kita sebagai anak atau sebagai orang aja sih, kayak istilahnya gini deh, gue nyuruh lo untuk makan lebih sehat. Bener. Lo ngerasa lo bete waktu itu, inget gak kita pernah berantem gara-gara itu? Ribut gitu ya. Ribut, gila gue lagi diet. Kalori bener ya. Inget gak pas zaman-zamannya yang baru-baru banget tahun lalu, gue suruh lo untuk makan lebih sehat. Pas kan? Wah. Gue mau lihat tuh. Nggak boleh Beb, lanjut. Gue nyuruh lo makan untuk lebih sehat, tapi lo nggak mau. Bener. Jadi gini, menurut Dito gue ngeselin, padahal sebenarnya maksud gue baik. Betul, sama tuh kayaknya orang tua gue gitu kali ya. Enggak semua orang tua, maksud gue semua orang tua atau semua orang yang berbeda pendapat sama kita akan kita anggap ngeselin, padahal maksudnya dia baik, ngerti nggak? Setuju gue. Jadi maksudnya ketika kita misalnya kayak udah berusaha
bukan berusaha, kalau misalnya kita sudah melalui proses pendewasaan, ya menurut gue akhirnya kita jadi belajar bahwa oke, yang lo mau gue nggak mau, jadi terima kasih. Saya tidak bisa, maksudnya ngerti gak sih? Iya. Belajar accepting dulu. Bener. Jangan membenci dulu. orang atau jangan kayak kenapa sih ini, jangan gitu dulu, karena maksud orang itu pasti baik. Bener. Kan? Dan kecuali misalnya kayak yang buruk apa coba? Misalnya kayak lo disuruh apa? Misalnya helikopter, Beb. Di sini banyak ini ya. Iya kan? Saya terawang, di sini akan datang. Ntar dulu ya. Ya misalnya kalau yang buruk gitu, kalau misalnya untuk kebaikan kayak misalnya memperbanyak skill itu kan hal-hal yang baik. Atau misalnya nyuruh makan sehat, walaupun ya misalnya gue bawel gitu ya, itu kan baik gitu. Yang buruk apa coba contoh? Contoh? Yang emang kayak, oh ini parah nggak boleh gitu. Suruh nggak hamil. Hah? Kan buruk. Maksudnya gimana sih? Kan kamu mau hamil. Iya. Terus aku suruh jangan kamu hamil. Gitu. Jangan hamil lagi gitu. Kan padahal ada untungnya tuh hamil. Oh, ada untungnya? Nggak jelas. Gak, ini salah ya? Salah. Tapi kalau misalnya, ya kayak orang tua ngasih tahu, nyuruh nambah skill atau misalnya nge-push kita untuk lebih baik, ya itu pasti buat kebaikan kita juga sebenarnya. Betul. Dan sekarang tuh gue merasa ya, Cak, perjalanan hidup kan nggak lepas dari peran orang tua, iya, betul. Bener-bener. Orang tua yang keras, orang tua yang lembut juga bisa lembut, dong. orang tua yang medium. Medium rare. Medium deh. Enggak, tapi gini Dit, jadi ngomongin masalah. Bentar dulu, finishing belum. dulu kan abis ini wah ntar dimarahin netizen lo. Gue belum selesai ngomong kayak, lo udah. Oh Dito sabar ya, dia selalu dipotong gitu. Bangke. Jadi menurut gua peran orang tua tuh sebenarnya yang kita bisa ambil tuh banyak hal, Beb, dan bisa jadi pelajaran. Makanya gue bilang tadi, mungkin saat ini gue tuh nggak bisa bilang ke anak gue nanti bahwa lu ini harus Disiplin. Iya, harus ini, harus sesuai dengan rules. Nggak boleh ini. Nah, mungkin yang kurang dulu adalah cara ngobrol komunikasi menurut gua. Oke. Jadi kalau misalnya gua nggak suka nih, harusnya Mas lagi capek ya? Kenapa nggak suka lagi ya sama berenang? Itu yang gua kurang tuh. Oh, jadi maksudnya kayak ketika lo nggak suka, kita lagi drop nih, kan sebenarnya dianggapnya lu kayak kan harusnya membantah gitu. Bener, lu di-push untuk menang. Tapi saat kalah, lu tuh harus tetap juga di-support. Iya, benar. Yang bikin sesuatu itu, misalnya itu juga keinginan orang tua itu, cuman at least saat down itu bukan malah jadinya apalagi ya, kalau down tuh harusnya dirangkul lagi gitu. Misalnya gini, gue pengennya Skala jadi atlet renang misalnya, tapi Skala nggak mau. Nah, Skala nggak mau harus diimbangin dengan saat dia down tuh harusnya gue rangkul. Misalnya dia kalah nih, harusnya ya harus tetap sayang, cinta. Oh ya nggak apa-apa Mas, nggak juara hari ini. Nah, impact dari yang gue tangkap adalah saat gue gagal, kok gue malah kasihan tahu pelatihnya udah ngajar, yang gue inget itu. Makanya gue jadinya kayak membenci hal yang dipaksakan. Misalnya lu syuting, misalnya nggak dapat nih, orang tua lu nggak apa-apa, berarti belum rezeki. Oh iya, orang tua. Atau nggak gini, lagi nggak mau syuting, terus ditanggepinnya gini, Ayu kenapa lagi nggak mau syuting, capek ya? Ya udah ibu coba usaha ya ngomong. Pasti kan lu tenang. Iya, tapi itu emang iya sih. Iya kan? Ada momen kayak yang gak kepilih, namanya casting kan pasti banyak banget gak terpilih. Nggak masalah. Nggak masalah kan? Nah, ya. Itu lu masih dapetin. Berarti lu nya aja yang dablek gitu, yang yang gak bersyukur. Bangsat, gua nggak digituin. Gua bersyukur. Enggak, lu bilang kan tadi lu. Oh enggak, maksudnya cuma ya itu kayak kadang kalau gue lagi nggak mau, tapi tetap kan ada paksaan-paksaan. Cuma maksudnya balance, jadi paksa ada, tapi ya di support tetap ada juga. Nah, mungkin kalau yang atlet kayak gue atau yang keras gitu bisa diimbangin dengan rangkulan. Oke. Itu yang menurut gue bisa
dilakuin Oke, gitu. tapi paham banget sih. Jadi gue setuju banget sebenarnya gini, kayak kan ada macam-macam tipe-tipe orang tua ya. Betul. Sebenarnya kita pun juga, kita aja tuh 2 tipe orang tua yang berbeda gitu. Nah kalau menurut gue, kita tuh pasti nggak akan bisa jadi sama, ngerti nggak? Betul. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengenal lebih dekat sama anak kita sendiri gitu. Karena jujur aja nih, menjadi orang tua sekarang buat gue pribadi, itu gue bener-bener berkaca dari masa lalu gue yang selalu kita pelajari bersama, ingat kan? Banget. Kita selalu kayak recall, karena nah, kan kita nggak, pas kita SD, SMP kan kita nggak pernah yang tahu bener-bener backgroundnya kayak apa gitu. Tapi emang pas kita nikah ya, sebelum nikah pun kita tuh obrolannya tuh bener-bener A sampai Z, di luar dari persahabatan yang udah kita bangun. Iya. Terus kita recall lagi orang tua kita dulu gimana, Bener. terus kita maunya skala tuh gimana, anak kita gimana, itu bener-bener apa ya Beb, kayak obrolan yang emang kita udah bangun dari SMP sebenarnya, benar nggak sih? Bener, dan kita tuh selalu menganggap skala tuh adalah kertas putih yang kemarin kita bahas, ingat kan? Nah, yang mana tuh ya, inget kan? Waduh. Gimana inget kan ya Beb? Inget kan? Jadi istilahnya kita sangat berhati-hati gitu. Maksudnya dalam artian gini, yang tadi gue jelasin gitu, gue cerita masa lalu gue seperti apa, pola komunikasinya. Dito cerita ke gue Betul. pola komunikasi seperti apa. Makanya gue juga jadi tahu masa lalunya dia seperti apa. Gue pun kayak gitu. Supaya kita bisa sama-sama adjust gini, set. Terus kita coba terapin ke skala yang terbaik. Betul. Karena balik lagi, skala skala belum tentu bisa dididik keras seperti Dito dididik orang tuanya. Dan dia juga belum tentu bisa dididik sama kayak orang tua gue mendidik gue. Kita tetap harus punya 2 pola pikir yang kita atur. Benar. Untuk khusus skala. Untuk khusus dia. Karena dia sifatnya pasti akan menjadi pribadi yang beda lagi kan. Betul. Gitu. Jadi istilahnya kayak menurut gue ya, ini sebenarnya jadi ngalor ngidul, tapi ini sebenarnya ngeling gitu. Ngeling dalam artian orang tua lo dulu misalnya seperti apa, atau mungkin lo punya pressure misalnya kayak gue tuh selalu kayak misalnya ya kayak lo gitu, kayak gue selalu dipres dalam tekanan, gue harus ini. Nah kalau misalnya memang lo nggak mau dan lo fix kayak oke, gue nggak mau gituin anak lo, gue nggak mau gituin anak gue, ya berarti lo harus punya adjustment itu tuh dengan pasangan lo itu, supaya nanti masa depan anak-anak bangsa itu menjadi dan gini satu lagi, amin, skala amin. Mungkin gue yang beruntung itu works, karena kan balik lagi nih semua. Maksudnya gue beruntung works apa sih? Berhasil, gue yang di push terus berhasil. Kalau push terus dia depresi gimana? Ngerti nggak maksudnya? Iya, makanya tergantung anaknya. Makanya sebenarnya kalau gue mau jujur juga, gue nih udah ada rada-rada stresnya. Oh, gue tahu kok. Maksudnya, dan itu hanya gue, orang-orang tidak tahu. Orang-orang taunya hanya kayak gitu. Stresnya ke gue. Ketawa-ketawa gitu ya. Stresnya ke gue. Orang-orang semua pasti melihat gue selalu bahagia, selalu senang, selalu seru, selalu seru happy. Sih, emang. Ya, maksudnya. Tapi kalau gue nggak punya Ayu yang bisa nampung cerita-cerita gue nih, atau curhatan-curhatan gue tentang apapun itu di dunia ini, dan dia nggak ngasih solusi ke gue untuk kayak gimana, itu pasti hidup gue lebih terpuruk. Tuh Dido kan suka gitu, enjoy jahat gitu ya Beb. Ya paham sih, itulah maksudnya gunanya sharing sebenarnya itu sih. Sharing kayak is caring ya. Sharing maksudnya ke temen. Tapi bisa ke sebenarnya tadi psikolog kita juga ngomongin kan apa sih awalnya Beb? Aku juga bingung ya, udahan kali ya. Ntar dulu nih seru banget seru nih. Ya? Nah terus tapi, satu, iya, ini kan tentang masa lalu Beb, kan masa lalu iya, kan? Enggak, soalnya gini kayak, Oh nyambungnya gini, kenapa kan sekarang kita ngelakuin ini karena masa lalu. Iya, nah terus maksudnya balik sebenarnya gini Dit, akhirnya ngeling kemana tahu nggak? Kemana? Ketika kita misalnya stres atau misalnya kita kayak jadi lose control karena masa lalu atau pola didik kita, itu berpengaruh ketika lo nanti punya rumah tangga juga, ngerti nggak? Makanya ini tuh penting banget buat dibahas karena yaitu ketika kita memutuskan untuk menikah, kita harus tahu sebenarnya backgroundnya, jadi nggak boleh tuh bohong-bohong, harus jujur. Nah, ini buat tips juga buat teman-teman sebelum nikah. Gue tuh mau cerita sedikit bahwa sebelum nikah banget, kenapa gue memutuskan untuk. Tapi itu nanti, aku tahu kamu mau apa. Jangan. Mau tahu lanjutannya? Bukan, belum. Ini lanjutin ini dulu. Yang itu jangan. Nanti kita akan bahas yang lagi. Yang mana sih itu? Yang itu kan. Yang mana? Yang kita cerita semua apa segala macem. Hah? Iya, maksudnya mah cuman penasaran nih, bikin orang penasaran gitu.
Enggak kan gini. Udah, terus Sebelum nikah, gue tuh menceritakan A sampai Z. Iya, betul. Ceritanya apa? Ada di episode berikutnya. Tapi gara-gara cerita itu, Iya. cakep nggak gue? Host banget. bisa masuk terus. Tapi gara-gara cerita itu, gue tuh memutuskan untuk nikahin dia. Why? Ayu, ini. Oh iya. Koordinasi. Ceritanya kan lu temen gue di sini, ya kan? Enggak. Sohib, Iya, bos. terus. Nah, gara-gara cerita itu gue yakin Kita jadi terbuka. Semua dibuka, nggak ada yang tertutup iya, gitu ya. sampai semua hal dibuka. Nanti kita ceritain apa yang kita ceritain. Tapi gara-gara itu meyakinkan gue bahwa ini orang bisa nih nerima gue dari A sampai Z, dari hancur sampai baik, dari baik sampai buruk, dari semua kesulitan di dunia ini. Benar. Ini orang bisa nih. Nah, karena gak semua cewek yang waktu itu gue deketin itu tuh kayak bisa nyambung dengan cerita-cerita yang gue kasih, ngerti nggak maksudnya? Paham. Nah, makanya jadi buat teman-teman juga, tadi kan lu bilang nih, sebelum married itu benar-benar harus bisa cerita sama pasangan itu sedetail mungkin. Bener. Terus udah Termasuk, bentar. Diam. Dido. Termasuk cerita keluarga, cerita Pekerjaan, keuangan. pekerja. Nah, maksud gua kalau iya. Terus Maksud gua itu tips awal sebelum lu nikah sebenarnya. bener, itu tips terbaik, nggak ada lagi. Tips terbaik tuh cuman buka-bukaan. Bener. Jangan dong, Beb. Buka kan hati. belum. Oh, belum. Tit, Tunggu. tit. Itu disensor ya live. Terus, Nggak, jadi intinya kenapa berapa kita kali bahas intinya ini? nih? Coba kita ingat intinya berapa? Iya, kenapa gue sama ngomong intinya. Jadi kita itu mau ngebahas karena gini. Pas pada saat mungkin di sini teman-teman yang udah pernah punya anak mungkin tahu, tapi kalau buat yang belum pernah punya anak, ini jadinya gue kasih tahu. Anjay. Mantap juga lo. Jadi maksudnya gini, ketika kita ikut kelas hamil, kita disuruh loh untuk menyelesaikan Kan masalah. dulu sama ibu kita. Paham nggak? Nah, tapi sebenarnya kalau menurut gue supaya lebih mudah, sebelum menikah kita harus sudah menyelesaikan masalah dengan orang tua kita. Bener, Karena menyelesaikan kita masalah ya. Masalah tuh bukan masalah hati, berantem ya. bukan masalah hati. Maksudnya Iya. apapun ya, maksudnya ini ya pasti teman-teman tahu lah masalahnya masalah sendiri ya, Iya. masalah sendiri kan tahu ya. Jadi sebelum menikah selesaikan problematika dulu sama keluarga atau bahkan mungkin sama kakak atau adik. Ya. Nah, pas pada saat hamil baru tuh selesaikan masalah sama Pasangan. ibu, maksudnya lebih ngerucut ya? lebih ngerucut ke ibu gitu kan. Nah, ya udah jadi istilahnya kayak intinya sebenarnya healing. Ngerti gak sih? Oh iya pasti. Itu yang maksudnya ya ini yang kita bahas karena caranya healing kadang ya kita harus tahu dulu kan masalahnya apa. Nah, masalahnya itu ya pasti di masa lalu. Iya, Karena betul. dia udah terjadi gitu loh. Dan ya menurut gua beban masalah itu tuh sebenarnya berat banget loh, guys. Maksud gua kalau gua nggak share sedetail mungkin sama pasangan, itu mungkin ada Ayu tuh selalu bilang gini, ayo apa Beb kalau Ayo ngomong, ayo rilis. Sampai detik ini kalau gue punya masalah sama Ayu, gue tuh masih gue ikat. Memendam. Iya. Nah itu tipe gue karena hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bener. Ya nggak? Bener. Bener nggak? Akhirnya pas nikah. Contoh nggak apa-apa, contoh kasih tahu aja Beb. Apa sih contoh gimana? Yang misalnya gini, ketika kita berantem, Misalnya. kalau gue tuh sukanya gini, Dido, aku tuh nggak suka karena A, B, C. Nah. Aku bener-bener kasih tahu. Nah kalau Dito, kalau dia marah, dia malah diem gini, diem. Terus alasannya waktu itu karena kamu ketika mau menyampaikan sesuatu kamu pasti dipatahin, ngerti nggak? Jadi istilahnya Ya, kamu itu tidak, problem aku. aspirasi kamu tuh tidak Pernah diterima. Ya, tidak pernah sambut baik. disambut baik gitu. Iya. Maksudnya buat apa gue ngomong lagi sama pasangan gue, padahal ini udah beda kehidupan nih. Iya, jangan kehidupan jangan alam ikut dan ilmu gaib. Jadi sama gue gak Gaib. Maksudnya yang dimana problem-problem rumah zaman dulu pas jadi anak itu nggak bisa dibawa. Makanya tadi aku bilang ketika lo menikah lo juga harus selesai sama
permasalahan yang di belakang, karena kan lo udah sama rumah tangga nih. Betul. Makanya kita udah, jadi begitu menikah menurut gue ya itu udah harus gini, udah adjust yang tadi gue bilang, adjust untuk adjust keuangan, harus disepakati bersama bareng-bareng. Iya, dan satu lagi sih teman-teman semua yang nonton, maksudnya gua karena kita mulai dengan dari kemarin episode berikut sebelumnya tentang sahabat, kita punya cheat karena persahabatan kita, cara komunikasi, polanya. Mungkin di luar sana ada yang susah banget Beb sebenarnya untuk mengungkapkan semuanya. Nah, untuk itu teman-teman gara-gara video ini mungkin bisa mulai pelan-pelan untuk terbuka tuh. Ya gini aja deh, kamu sama mantan-mantan kamu juga belum tentu seterbuka aku kan, gitu loh maksudnya. Iya pasti. Ya makanya teman-teman di sini, apalagi yang gue mau merit nih, gue mau nanya lu udah terbuka apa sih sebelum merit? Iya bener, kita akan bahas di episode selanjutnya. Tapi aku mau ngasih tahu bahwa menurut aku memang nggak bisa disamaratain. Nggak semua orang bisa nikah, nggak semua orang bisa nikah sama sahabatnya, bener dong? Oh kan iya, ada yang iya. cinta kan mati, tapi nggak, ntar dulu sebentar dulu. Maksudnya gini, kita mau ngomongin istilahnya gini, kalau misalnya istilahnya akan ada kata-kata tuh kayak married like your best friend, fight like your brother and sister. Karena emang sebenarnya ketika memutuskan untuk menikah, walaupun nggak sahabatan atau nggak dari temenan, ya lo sudah harus act like best friend. Makanya Mas bilang tadi, apa? kita punya cheat. Iya, persahabatan bener. itu. Nah, kalau nggak punya cheat, ya berarti lu harus berusaha untuk jadi sahabat, harus gitu nggak Beb, mau mau ya? nggak mau. Maksudnya gini, saat lo pacaran, lo merasa belum sahabat, ya nggak boleh nikah, ngerti nggak sih maksudnya? Di episode 2 gue kasih tahu sahabat itu bedanya sama teman adalah apa, ya nggak? Di episode ini maksudnya Mas kasih tahu bahwa kalau lo bilang tentang pacaran, kalau lo mau pacaran, ya lo udah se-best friend apa sama pacar lo? Iya, gue setuju sih. Setuju banget. Lu masa pacaran mau nikah belum se-best friend itu? Gitu maksud Mas. Nyambung nggak Beb? Nyambung. Paham kan? Oke, silakan tutup. Tutup mulut kamu. Kamu ingat mantan-mantan kamu ya? Ih anjing banget lu. Kan Ih, kayak apaan gini. sih? Udah ketutup, suaranya ada pesawat, tar dulu, diem dulu. Kenapa Beb? Kamu kangen ya sama mereka? Beb, tokenya tetap masih ada di situ, Beb, sumpah. Iya, berarti dia kangen sama kita. Coba berani nggak bawa ke sini? Aku ambil ya. Iya. Kasih kamu. Taruh, kasih lihat waktu- kamera. Enggak. Lanjut terus. Oke, jadi itu aja ya. Ini berapa menit ya? 35-an. Kelamaan gak sih? Enggak. Oke, cukup. Semoga bisa menjadi insight baru. Tapi yang jelas, kadang semua tuh Terlambat. tapi itu oke tuh, Dit. Jadi lanjutin ya. Jadi ketika gue bingung, lo jawab ngasal gitu ya. Nggak, ketika kita ngerasa bahwa orang itu ngeselin, Ngeselin balik. bukan. Kadang ya karena kita memandang itu sebagai ngeselin, padahal sebenarnya orang itu tidak Biasa bermaksud aja, itu. gitu. Dan sebenarnya intinya semuanya intinya komunikasi sih dan ngobrol. Karena menurut gue hal yang waktu itu tadi lo lakuin dengan marah atau nggak suka tapi diem aja itu sebenarnya salah, ngerti nggak? Karena ketika lo ngerasa ada sesuatu atau unek-unek, lo harus sampain. Nah, Sesuatu atau unek-unek lo harus sampein. lo harus sampain. Nah, Nggak boleh dipendam gitu. nggak boleh dipendam. Tapi Boleh ketika dipendam. nyampein pun harus ada seninya, ngerti nggak? Ketika kita nyampein, misalnya kayak kita nggak suka, aduh makanan nggak enak, itu kan ngeselin, ngerti nggak? Oh iya, nih gue sering nih kayak gitu ya. Nah, Beb. sebenarnya menyampaikan pendapat itu nggak masalah, Ya. tapi caranya kayak ini Betul. Ini nih makanannya- temanya adalah menyampaikan pendapat itu nggak masalah. enggak. Ini kan ngomongin masa lalu. Udah, bye. Bye. Oh my god, gemuy banget tokeknya. Udah ya, Kek? Kalau kita sama-sama punya Ini timernya 25 aja, 25 menit ya.